Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ikan hiu makan pepaya. I love you Bank Indonesia. Ikan hiu makan tempura. I love you Sobat Sijawara. Cakep. Bersama saya Cepot si Ganteng Kalem di acara Podcast Sijawara. Edukasi BI Jawa Barat. Nyiar ilmu jadi inovasi. Wawasan BI Jabar jadi hebat. Mantap euy. Sobat Jawara, kali ini Cepot mau cerita nih. Kemarin teh Cepot teh beli seblak ceker. Cuman sama si emangnya teh aduh, pas bayar teh dikasih kembaliannya teh meni lusuh. Malah sebagian ada yang sobek. Si Cepot protes aja sama si tukang dagangnya. Mang, kok kembaliannya uangnya pada begini, pada lusuh-lusuh? Si emangnya jawabnya nggak enak. Segitu juga udah dikasih kembalian, Pot. Masih untung katanya. Suka sedih Cepot kalau kata gitu teh. Malah di beberapa tempat Cepot lihat tuh ada uang rupiah itu, aduh gambar pahlawannya teh dicoret-coret, jadi gambar Naruto. Biasanya anak SD tuh. Malah ada juga yang dicoret-coret pakai tulisan Aldebaran Lope Andin. Itu biasanya itu pensinetron tuh. Hehe. Suka sedih Cepot kalau kayak gitu. Harusnya uang rupiah itu bisa kita jaga, bisa kita rawat. Nah, ngomong-ngomong soal rupiah, tema kita kali ini adalah CBP rupiah di era digital. Sobat Jawara, mau tahu apa itu CBP rupiah di era digital? Nanti kita bahas bersama narasumber kita yang luar biasa. Wajahnya ganteng. Ya ganteng dah, laki-laki atuh. Nah kalau cantiknya perempuan, hobinya investasi. Beliau ini Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Barat. Inilah dia, Bapak Amerija. Selamat siang, Pak Amerija. Selamat siang, Kang Cepot. Gimana kabarnya, Pak? Alhamdulillah, Kang Cepot. Kumaha, Kang Cepot, kabarna? Alhamdulillah, Pak. Baik. Gini, Pak. Kemarin teh saya teh beli seblak. Terus uang kembaliannya teh, aduh, Pak, menilecek sama sobek. Sama ada yang dicoret-coret tuh, Pak. Aduh. Beda kalau kita punya uang asing, suka disimpan rapi di dompet, Pak. Duh, itu gimana tuh, Pak? Gini, Kang Cepot. Jadi, memang kita semua warga negara ya, kita tuh wajib menjaga dan merawat rupiah. Ya, karena rupiah itu kan kita gunakan setiap hari gitu, jadi harus dijaga. Apalagi rupiah itu kan kita tahu sebagai alat pembayaran ya. Kalau uangnya tidak dijaga, nanti repot kita. Itu. Nah ini memang kalau dilihat dari perilaku masyarakat ya dalam merawat rupiah itu beda-beda Kang Cepot. Oh beda-beda ya Pak? Beda. Jadi kalau ibu-ibu nih ya, ibu-ibu itu istilahnya lumayan disiplin. Jadi kalau dilihat dari ibu rumah tangga itu hampir 100% ibu-ibu itu menyimpan uang yang baik itu ya, yang masih kondisi bagus itu di dompet. Oh, di dompet ya, Pak. Jadi ibu-ibu emang disiplin ya. Ibu-ibu lebih disiplin. Nggak lain sama bapak-bapak kali ya. Nah, yang 33%-nya biasanya ibu-ibu itu dia menyimpan di kantong kalau dia tidak bawa dompet gitu ya. Kalau misalnya lagi buru-buru nih ke pasar, ibu-ibu rata-rata ya udah masukin aja ke kantong belanjaan. Nah, itu masih adalah ibu-ibu yang masih kurang disiplin. Kalau di pasar itu pedagang ya mungkin kalah sibuk kali ya. Kalau pedagang itu kurang disiplin tuh Kang Cepot. Jadi masih ada sekitar 44% itu kalau pedagang terima uang dia langsung aja masukin ke kotak, masukin ke ember, ke laci, ke plastik gitu ya. Bahkan hanya 25% nih pedagang yang memasukkan uang dari transaksi itu ke dalam tas gitu. Itu kalau pedagang ya. Oh, pedagang gimana nih sekarang sama anak-anak muda nih, milenial ya. Nah ternyata alhamdulillah nih Kang Cepot, anak kuliah itu hampir sebagian besar itu menyimpan uangnya tuh sudah dalam dompet gitu ya. Udah rapi ya Pak? Udah rapi. Jadi kelompok ini cumannya nih Kang Cepot. Cumannya apa tuh Pak? Mereka itu kalau masukin dompet asal masuk aja dulu deh, nggak peduli mau uang 1.000-an, 2.000-an, 3.000-an, 5.000-an, 10.000-an gitu. Jadi kurang rapi dalam menyimpannya, tapi udah ditaruh di dompet gitu Kang Cepot. Iya Pak. Nah Pak,
kita sebagai warga negara yang baik nih Pak, ada nggak Pak tips cara memperlakukan uang rupiah Pak? Nah, itu makanya ada tips ini. Tipsnya gimana tuh Pak? Yang pertama harus dijaga kerapihan. Jaga kerapihannya, Kemudian yang Pak. kedua harus dijaga kebersihan. Jaga kebersihannya. Yang ketiga harus dijaga keutuhan. Menjaga keutuhan uang. Rapi itu maksudnya apa? Ya rapi itu ya kalau Kang Cepot terima uang gitu ya dari belanja di pasar misalnya. Begitu terima kalau bisa ditaruh di dompet biar rapi. Langsung di dompet tuh Pak. Kalau Kang Cepot kan terima uang suka diremes-remes ya. Iya langsung disaku Pak. Nah, jangan diremes-remes. Jadi harus ditaruh di dompet. Kalau dompet itu kan jadi rapih ya. Kemudian kalau di kebersihan juga Kang Cepot kalau terima uang itu nggak boleh dijadiin untuk nulis-nulis gitu ya. Ah nyatet nih, nyatet belanjaan gitu. Nah, itu nggak boleh. Pak. Itu harus kita harus jaga kebersihan. Dan yang juga penting itu menjaga keutuhan. Keutuhan tuh misalnya gini, Kang Cepot punya uang banyak nih. Kadang-kadang kan dihitung 10 di stapler. Iya Pak, di 10, nah itu nggak boleh tuh. Itu kan kalau di stapler gitu kan jadi robek. Gitu. Ada juga uang yang diselotip ya. Iya Pak itu. Nah itu nggak benar itu Kang Cepot. Jadi harus dijagalah kerapiannya gitu. Ya, Sobat Sejawara, itu tips cara merawat uang rupiah. Nah, Pak, apakah uang rupiah itu hanya dalam bentuk fisik uang saja, Pak? Dalam bentuk uang kertas dan uang logam? Soalnya Cepot sering lihat tuh, yang belanja di mall-mall, itu sekarang udah pakai HP, Pak. Malahan di tol juga sekarang udah pakai kartu. Itu gimana tuh, Pak? Nah, gini, Kang Cepot. Jadi, sekarang kan udah zamannya digitalisasi ya, Kang. Udah digital. Zaman digital. Demikian juga uang rupiah. Jadi uang rupiah mengalami transformasi. Jadi yang dulu hanya uang kertas dan logam, pada saat ini kita memperkenalkan uang rupiah digital. Istilahnya uang rupiah yang non tunai ya. Jadi non tunai itu Kang Cepot kalau belanja nggak usah bawa duit kertas logam sama uang kertas dan uang logam. Cukup membawa uang rupiah dalam bentuk non tunai. Nah, kalau ditanya apa sih uang rupiah non tunai itu? Uang tunai non rupiah tuh macam-macam Kang Cepot bentuknya. Oh, macam-macam ya, Pak? Kang Cepot bisa pakai kartu debit. Tahu kan kartu debit? Iya, Pak. Jadi kartu debit, kartu yang bentuknya dalam bentuk kartu itu dananya tuh dari tabungan gitu ya. Iya, Nanti Pak. Kang Cepot kalau belanja tinggal digesek. Beres gitu, nggak usah bawa duit. Lebih efektif. Nah, itu yang pertama tuh. Yang kedua, Kang Cepot bisa juga bayar pakai yang kita sebut alat pembayaran menggunakan kartu ya. Itu juga contohnya kartu kredit. Kartu kredit ya, Pak. Kartu kredit tinggal digesek, beres. Gesek juga. Kemudian ada juga uang rupiah non tunai itu menggunakan digital. Nah, tahu kan digital? Yang pakai HP, Pak. Nah, salah satunya pakai HP. HP itu di dalamnya ada aplikasinya. Ada aplikasinya banyak. Jadi contohnya pakai HP, Kang Cepot bisa menggunakannya mobile banking. Mobile banking. Jadi Kang Cepot punya rekening, kemudian tinggal download aja aplikasi bank yang tempat tabungannya Kang Cepot. Nanti aplikasi itu bisa melakukan transaksi pembayaran langsung menggunakan langsung. HP. Nah, pernah dengar kris nggak? Kris, Pak. Kris yang pedang itu, Pak. Itu lain. Oh, lain lagi, Pak. Dan ini juga bukan Kris Dayanti ya. Wes, itu artis, Pak. Jadi kris itu singkatan dari Quick Response Indonesian Standard gitu. Jadi kris Quick Response Indonesian Standard itu Kang Cepot bayar itu pakai kanal pembayaran menggunakan QR code. QR code itu Quick Response Code tuh mirip-mirip barcode ya. Yang di scan itu ya, Pak? Di scan, jadi Yeah. cuma hitam-hitam aja tuh. Kotak ada warna hitam-hitam putih, nah itu namanya QR. Jadi Kang Cepot nanti bayarnya kalau udah pakai HP, kemudian Kang Cepot udah punya mobile banking, nggak usah ngeluarin dompet lagi, nggak usah ngeluarin duit kertas ya, nggak perlu ngeluarin uang kertas. Kemudian nggak perlu ngeluarin kartu lagi ya, biarin aja kartunya di dompet. Yang penting punya handphone.
Punya handphone nggak Kang Cepot? Punya dong Pak, udah canggih sekarang. Udah canggih berarti udah bisa. Udah bisa. Jadi udah bisa ngedownload. Nah, tinggal dibayar deh pakai mobile banking, pakai kris. Pakai kanal kris, tinggal Kang Cepot tembak aja dari handphonenya. Jadi udah bisa membayar menggunakan non tunai. Nah, Kang Cepot juga sekarang, misalnya Kang Cepot nggak punya tabungan nih, ya, tapi punya uang elektronik nggak? Nah, uang elektronik itu ya. Kan sekarang kan lagi banyak nih anak-anak muda Yang kartu itu Pak? pakai uang elektronik nggak pakai kartu. Oh, Tapi saya nggak usah sebut merek lah ya. iya Pak, nggak usah Yang Pak. biasa kalau Kang Cepot mesen makanan dari handphone. Nah, mesen apa motor, Yang itu. ojek maksudnya. Ya. Nah, itu kan namanya uang elektronik. Nah, Kang Cepot kalau punya uang elektronik ya, sekarang pun bisa melakukan transaksi. Karena uang elektronik itu oleh uang elektronik rupiah. Nah, jadi Kang Cepot lebih gampang sekarang. Nggak punya tabungan, masih bisa transaksi non tunai, asal punya uang elektronik. Nah, uang elektronik nih Kang Cepot, bentuknya itu ada yang namanya server base. Server base itu uangnya disimpan di dalam aplikasi ya. Aplikasi ya Pak? Contohnya yang tadi yang saya sebut tadi, uang elektronik yang untuk beli naik motor ya, untuk pesan makanan gitu kan. Ada juga uang elektronik yang nempel di kartu. Oh, ada yang di kartu juga Pak? Wah, Kang Cepot kan suka naik tol ya? Iya Pak. Nah, itu Tol. bayarnya pakai uang elektronik. Nggak bisa pakai bayar cash kan? Iya Pak. Nah, itu. Jadi rupiah sekarang lebih berkembang lah Kang Cepot. Lebih canggih sekarang ya Pak? Bukan hanya tunai ya, tapi bisa juga non tunai. Lebih efektif, lebih efisien. Nah, Iya. nah Pak, ini kalau pakai transaksi non tunai itu keamanannya gimana tuh Pak? Jadi ya, kalau non tunai itu memang yang menjadi PR kita semua ya Kang Cepot ya. Kalau kita udah menggunakan transaksi non tunai, kita harus lebih berhati-hati. Oh, lebih hati-hati lagi ya Pak? Karena sekarang banyak kejahatan cybercrime. Wah, itu kan Cybercrime. pernah dengar cybercrime? Pernah sih Pak. Di Jadi medsos. kejahatan pakai komputer. Oh, Nah, jadi untuk masyarakat semua, untuk transaksi non tunai itu ada beberapa yang harus diperhatikan ya. Yang pertama, kita harus menghindari pemindah tanganan kartu. Karena kartu yang tadi saya bilang tuh, kartu kredit kek atau kartu debit, itu jangan sekali-sekali dikasih ke orang. Ya, termasuk Kang Cepot kasih ke istri. kasih ke istri Takutnya jangan ya Pak. nanti dipakai oleh Belanja. pihak lain ya, belanja kececer di mana-mana, jadi harus disimpan pribadi. Kemudian juga pemindah tanganan handphone. Nah, ini bahaya nih Kang Cepot, kalau kan sekarang pembayaran udah pakai HP ya. Iya, sudah serba digital Pak. Nah, jadi HP itu juga beresiko, jadi harus hati-hati itu cuman ya. Jangan taruh sembarangan, jangan dipindah tangankan. Bahkan kalau Kang Cepot mau tukar HP nih ya, tolong itu dihapusin semua memorinya. Nanti kalau bisa nanti orang yang beli handphone Kang Cepot enak udah saldonya, ya nggak? Oh iya Pak. Jadi dihapus-hapusin tuh aplikasinya, dibersih-bersihin ya aplikasinya, memorinya. Jadi itu keamanan. Kemudian jangan lupa Kang Cepot kalau transaksi pakai non tunai itu diingat selalu harus pakai PIN. PIN itu PIN. apa? Password ya Pak? Ya, seperti password, personal identification number. Jadi kalau kita mau menggunakan kartu, kita harus pakai PIN. Dan itu pun harus dirahasiakan ya, Kang Cepot. Jangan dikasih sama pacarnya. Dan ketiga, mungkin kita harus simpan dengan baik fisik non tunai ya. Jadi yang tadi yang saya jaga itu dipindah tangankan nggak boleh, PIN-nya harus dijaga. Kemudian secara fisik juga handphone sama kartu-kartu yang kita sebut dengan alat pembayaran menggunakan kartu APMK itu harus disimpan baik-baik gitu. Jangan sampai salah gunakan orang lain. Makanya sekarang itu sebenarnya lebih aman Pak pakai kris. Malah di masjid aja di DKM sekarang kotak amal itu pakai kris Pak. Lebih aman. Jadi kalau misalnya kotak amalnya ada yang maling, tenang aja ketua DKM. Saya udah non tunai. Nah Pak, kan kalau dulu itu ada istilah 3D tuh yang dilihat, diraba, diterawang.
Nah, sekarang ada lagi Pak istilah CBP rupiah. Apa itu Pak CBP rupiah itu? Bukan CBL ya. CBL. Jadi kalau CBP itu C-nya cinta, ya kan? Cinta, B-nya itu bangga, bangga, ya. P-nya itu paham paham. terhadap rupiah. Cinta, bangga, paham terhadap rupiah ya Pak. Rupiahnya itu bukan hanya rupiah yang tunai, ya, tapi juga yang tadi saya sebut Oh, yang non tunai tadi Pak ya. Jadi cinta, bangga, paham rupiah, kita harus terhadap rupiah itu tidak hanya yang tunai, ya, tapi juga yang non tunai. Nah, jadi kalau cinta, apa sih cinta itu? Ya, cinta itu kalau dalam CBP itu kita harus bisa mengenali, ya. Kan kalau Kang Cepot cinta kan harus kenal dulu ya. Iya Pak, harus kenalan dulu. Istilahnya tidak ada cinta kalau tidak kenal kan gitu ya. Tak kenal maka tak sayang. Nah, makanya harus kenal dulu. Jadi kita harus mengenal tuh rupiah. Yang kedua, kita harus merawat gitu ya. Kalau udah cinta kan dirawat ya. Iya Pak. Kemudian yang ketiga dijaga. Nah, kalau dikenal itu mengenali gimana tuh ya kita mengenali. Nah, kalau mengenali dalam hal fisik ya, fisik uang rupiah yaitu uang kertas, masyarakat harus tahu mengenali ciri-ciri uang kertas. Ciri-ciri uang rupiah ya Pak. Uang rupiah, uang kertas rupiah itu apa aja sih ciri-cirinya? Tentunya di situ ya, ciri-cirinya ada gambar pahlawan kita ya. Gambar pahlawan. Kemudian yang jelas di situ ada gambar mengenai seni budaya kita. Seni budaya ya Pak. Termasuk Kang Cepot nih. Harusnya masuk di uang ya. Iya Pak. Kemudian yang ketiga harus ada biasanya ada keindahan alam ya. Keindahan alam. Nah, itu ciri-ciri uang rupiah harus kita kenal gitu. Bahkan kita juga harus kenalnya bukan hanya ciri-ciri secara gambar ya, tapi ada istilahnya pengaman. Benang pengaman. Iya, antara lain misalnya benang pengamannya gimana. Kemudian ada tulisan yang emboss tuh, ada bisa diraba tuh nonjol-nonjol. Jadi ada beberapa pengaman yang harus kita kenal. Jadi kita rupiah itu kenal, bentuknya udah kenal, ciri-cirinya kenal, dan juga keamanannya. Nah, kemudian kalau udah kita kenal, kita harus kita rawat ya. Dirawat ya Pak. Rawat itu yang tadi yang saya bilang itu, misalnya tolong jangan dilipet, jangan diremes, jangan dicoret-coret ya kan. Kemudian harus istilahnya jangan sampai robek-robek ya. Iya Pak. Staples gitu. Itu makanya kita harus dirawat. Nah, kemudian kalau kita udah kenal ya kan, kita udah merawat, insya Allah nih kita bisa menjaga diri kita dari uang palsu. Oh, itu ya menjaga ya Pak. Karena udah kenal kan? Iya Pak. Wah, kita udah kenal nih, kita udah rawat. Nanti masyarakat tuh bisa mendeteksi ya. Wah, ini saya terima uang palsu nih. Kok gambar pahlawannya beda, ya kan? Harusnya pahlawan Haji Juanda, ini kok gambar Cepot. Nah, itu berarti palsu tuh. Kemudian pasti ini kok nggak ada benang pengaman gitu. Jadi itu kalau yang kalau cinta itu seperti itu ya. Nah, itu cinta rupiah ya Pak. Nah, kalau bangga rupiah itu seperti apa tuh Pak? Nah, kalau bangga gini Kang Cepot, kita kan sebagai warga negara ya. Warga negara itu kita harus bangga ya bahwa rupiah itu merupakan simbol kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. NKRI. Bangga kita punya uang gitu loh. Banyak negara yang nggak punya uang. Dia pakai uang, pakai dolar. Dolarnya orang dipakai sama dia. Uang orang lain. Negara lain dipakai uangnya. Nah, kalau kita kan bangga punya uang sendiri. Itu kedaulatan gitu ya. Iya, Pak. Dan juga kita harus bangga rupiah itu satu-satunya mata uang yang sah ya, yang dibilang legal tender di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Satu-satunya, Pak. Iya, jadi kita bangga. Ada negara lain mata uangnya 2. Nggak bangga dia. Kalau kita 1, yang lain tidak berlaku. Hanya rupiah saja. Wajib menggunakan uang rupiah ya, Pak? Wajib. Jadi itu yang bangga kita. Dan yang terakhir nih, kita juga sadari uang rupiah itu bisa jadi pemersatu kita. Kan kita kan masyarakatnya kan dari Sabang Merauke ya. Iya, Pak. Tapi uangnya tetap rupiah. Nah, gitu. Jadi kita sekarang harus bangga. Zaman dulu ya, waktu kemerdekaan itu awal-awalnya,
Di Indonesia tuh uangnya banyak. Ada uang daerah namanya. Uang daerah Pak ya? Iya, ada uang Sunda, uang Jawa, uang Batak. Nah, gitu. Sekarang alhamdulillah kita satu. Jadi pemersatu kita. Pemersatu bangsa. Nah, gitu Kang Cepot. Nah Pak, itu Kalau yang terakhir ya, tadi ada P-nya belum ya? iya Pak. Yang Nah, kalau yang P terakhir tuh paham tuh paham rupiah. kita harus paham nih Kang Cepot. Rupiah itu adalah alat transaksi pembayaran kan ya. Itu penting banget dalam ekonomi kita. Jadi makanya kenapa Bank Indonesia itu selaku otoritas moneter kita harus menjaga karena uang ini penting sebagai dalam perekonomian kan. Kan kalau di ekonomi nggak ada uang nggak bisa apa-apa. Iya Pak. Nah, makanya Bank Indonesia itu menjaga supaya uang rupiah ini nilainya bagus. Jadi dijaga supaya inflasinya rendah, stabil. Inflasi itu maksudnya harga-harga supaya nggak naik gitu ya. Iya Pak. Kemudian juga kita menjaga supaya uang rupiah itu nilai tukar terhadap mata uang asing stabil juga. Tetap stabil ya Pak. Itu yang kita harus paham tuh. Yang kedua, Kang Cepot juga ya kita harus paham rupiah itu dalam melakukan belanja ya. Kang Cepot itu harus belanja secara bijak. Bijak ya Pak. Jadi jangan mentang-mentang dapat gajian habis sehari, ya kan? Harus disisihkan ya untuk mana yang untuk belanja, mana yang untuk tabungan. Itu tabungan itu perlu tuh Kang Cepot. Jadi itu kita harus belanja dengan cara bijak. Nah, kalau Kang Cepot udah berhasil nabung ya, itu nanti Kang Cepot uang tabungannya bisa diinvestasikan. Berinvestasi ya Pak. Karena kan rupiah sebagai alat penyimpan nilai kan. Oh iya Jadi Pak. Kang Cepot misalnya mau beli apa nih, mau beli motor, ya udah nabung dulu. Nah, itu makanya Kang Cepot dari tabungan itu bisa diinvestasi nantinya uangnya. Misalnya bisa masuk ke pasar keuangan ya. Misalnya Kang Cepot saya mau beli ini aja, saham, ya kan? Saham. Mau beli deposito atau mau nyimpan uang di deposito di bank, mangga. Kemudian Kang Cepot juga mau beli obligasi. Tahu obligasi? Obligasi Obligasi itu surat utang yang diterbitkan oleh negara. Salah satu pihak penerbit. Obligasi itu ada juga obligasi yang diterbitkan oleh negara yang namanya SUN, surat utang negara. Nah, Kang Cepot bisa beli tuh. Saya punya duit, saya beli aja deh surat obligasi yang diterbitkan negara. Nanti Kang Cepot dapat kupon, ya kan? Dapat penghasilan. Nanti pas satu tertentu nanti jatuh tempo. Jadi gitu. Jadi CBP itu luas ya Kang Cepot luas ya. Sekali Pak ya. Jadi mudah-mudahan masyarakat paham nih CBP. CBP rupiah di era digital gitu. Nah Pak, ada nggak Pak manfaatnya kita pakai non tunai dibandingkan dengan memakai uang tunai nih Pak? Wah, kalau itu banyak Kang Cepot. Kang Cepot itu kan kalau pakai tunai kan kadang-kadang kalau misalnya transaksi repot kaca cari kembalian ya. Waduh, uang kecil saya mana nih? Aduh, nggak. Kadang-kadang ada masyarakat kembalian pakai permen. Wah, kan nggak mau kan? Di supermarket tuh biasanya. Nah, itu nggak boleh tuh Kang Cepot. Nah, jadi dengan ada non tunai Kang Cepot nggak usah repot-repot cari kembalian, ya kan? Cari uang kecil. Kemudian Kang Cepot juga kalau bicara non tunai, Kang Cepot terhindar dari risiko terima uang palsu, ya kan? Nah itu Pak. Jadi Kang Cepot tenang, yang tenang aja, aman, nggak ada uang palsu gitu. Kemudian Kang Cepot yang penting juga ini, karena Kang Cepot nggak megang uang kertas, jadi Kang Cepot lebih bersih atau namanya higienis, lebih sehat. Karena kan Kang Cepot tahu COVID ya. Iya Pak. Nah, COVID itu penularannya kan bisa melalui uang. Nah, jadi kalau Kang Cepot tidak pakai tunai, terhindar dari resiko COVID gitu. Lebih menerapkan protokol kesehatan ya Pak. Jadi kurang lebih itu Kang Cepot manfaat-manfaatnya. Nah itu Sobat Jawara tuh. Itulah maksudnya CBP rupiah itu. Cinta rupiah. Cinta rupiah itu ada dengan mengenali, merawat, dan menjaga rupiah. Ada lagi bangga rupiah, yaitu sebagai simbol kedaulatan negara, sebagai alat pembayaran yang sah, dan sebagai alat pemersatu bangsa. Dan yang terakhir ada lagi paham rupiah, itu paham dalam bertransaksi, paham dalam berbelanja, dan paham dalam berhemat. Nah itu Sobat Jawara.
Hatur nuhun Pak Merija Sami-sami. atas informasi dan pemahamannya buat kita semua. Hehe. Tentang cinta, bangga dan paham rupiah. Terima kasih juga buat para penonton Sobat Jawara. Tentunya saya cukupkan sampai di sini podcast Si Jawara kali ini. Nantikan konten-konten Si Jawara lainnya yang tentunya tidak kalah menarik dan tidak kalah seru. Pokoknya sampai di sini dulu. Saya Cepot undur diri. Si Jawara, edukasi BI Jawa Barat. Nyiar ilmu jadi inovasi, wawasan BI Jabar jadi hebat. Mantap euy. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bank Indonesia di setiap makna Indonesia.